Shut up and sit down. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu lagi dengan saya Zul Silawanto. Nah, sekarang di sebelah saya ada seorang ini jawarannya Kyokushin Kai Karate, Bang Collins Mogot. Kenalan dulu Bang Collins. Ya, salam sama teman-teman semua, rekan-rekannya Bang Zuli. Saya orang lama juga sih di Kyokushin. Dari latihan tahun 1986 lah. Mulai ngajar tahun 69, ikut kejuaraan tahun 88, 89. Ya, pernah jadi juara Asia tahun 96. Kyokushin waktu itu masih tanpa kategori berat badan ya. Siapa aja bebas, kan bebas. Itu di Madras India tahun 96. Ya, kebetulan dapat dua kejuaraan di situ. Ya sekedar aja itu bahwa saya memang sudah terjun lama dan hanya dari dulu ingin bisa bela diri karena lihat kakak waktu itu kecil kan banyak kungfu ya, ada kungfu dari Manado itu, kita tinggal di Kalimantan. Waktu itu kalau nggak salah Naga Sakti apa gitu. Nah, terus saya lihat kok bagus gitu, kayak Bruce Lee gitu kan. Terus akhirnya kakak waktu kita pindah ke Kalimantan, memang setelah di Kalimantan Balikpapan, yang ada itu cuman Kempo waktu itu. Jadi kakak ikut Kempo, terus saya lihat bagus juga, tapi ya kurang tertarik saya karena nggak tahu gimana ya, tapi bawaan hati begitulah. Kurang akhirnya keras gitu ya. Bukan kurang keras, memang nggak ada jodoh mungkin ya. Gitu akhirnya kita pindah ke Jakarta tahun 1986 itu, 85 86. Nah, tanpa disengaja SMA itu saya ketemu dojo Kyokushin. Waktu itu masih di Tamang Plaza, masih gedung lama itu. Nah, di situ saya lihat, kok ini beda gitu. Nah, itu langsung tertarik, jiwa itu langsung tertarik, terus ikut lama-lama ya sudah sampai jadi menerjun itu. Memang banyak sih yang mengatakan kok cuman mikirin Kyokushin, latihannya di Kyokushin doang, kok terlalu fanatik atau gimana. Sebenarnya bukan fanatik ya, karena saya berpikirnya seperti ini, manusia itu diberi keterbatasan untuk melakukan sesuatu hal, memahami sesuatu hal dan istilahnya memasterkannya. Karena umur kita terbatas sebagai manusia, kelebihan kebisaan kita juga terbatas, sehingga tidak bisa banyak kita meraup begitu banyak. Contoh gini loh, kalau kita mau memasterkan seorang pelukis internasional atau pelukis yang berbakat banget dan mempunyai mahakarya atau suatu seniman yang punya maka dia hanya akan melakukan sesuatu dengan satu titik itu. Kalau dia bilang aliran saya abstrak, ya udah dia akan mikirin abstrak itu gimana, fokus di atas, sehingga aliran dia itu menjadi sesuatu yang wow dibanding yang lain-lainnya. Jadi mengembangkan itu. Nah, saya pun berpikir seperti itu karena saya merasa saya manusia yang terbatas, sehingga saya pikir saya tidak akan belajar yang lain-lain sebelum saya memasterkan yang satu ini. Memang pernah ada sentuhan, saya pernah belajar judo walaupun cuma 3 bulan. Saya pernah belajar kungfu walaupun cuma berapa lama. Kepo juga sedikit-sedikit. Jadi akhirnya saya lama ketemu di Kyokushin dan jatuh cinta sama Kyokushin dan sampai sekarang. Karena sampai sekarang pun saya masih belum memahami secara benar, baik, dan menurut saya belum sempurna di latihan Kyokushin itu. Sehingga makanya ada sih selentingan bilang, kok Kyokushin mulu ini pikir dan dilatih, kok nggak belajar MML. Untuk apa saya belajar itu kalau saya punya gelas Kyokushin aja belum penuh ya. Ngapain saya belajar yang lain? Karena ini aja saya nggak ngerti, mau belajar yang lain. Kamu belajar sedikit-sedikit terus menjadi apa, gado-gado? Itu namanya totalitas. Oh, saya nggak bisa begitu. Saya mesti di Kyokushin itu, Sosai itu, si pencipta Kyokushin ini, pendiri Kyokushin ini, dari dia belajar beberapa karate, akhirnya dia simpulkan jadi Kyokushin. Itu sampai akhir ayatnya umur 87-an itu, dia masih berpikir pukulan saya udah bener belum ya? Walaupun sekali pukul dia udah bisa mencahin kepala banteng. Lah saya apa? Saya belum nyampe ke situ. Tapi dengan tujuan guru kita, panutan kita alirannya sama itu, yang mendirikan itu bisa melakukan itu, bahwa jalan kita ada ke situ. Ikutin aja jalannya di itu. Nah, memang enggak semua orang bisa ke situ, tapi kan paling tidak iya bisa ke situ. Latihan gimana? Ya udah itu udah ada tersilabusnya kan, sudah ada, ikutin aja silabus. Fokus, benar-benar fokus. Iya, itu saya. Jadi memantapkan satu apa yang kita punya sampai mantap untuk kemudian baru kita kembangkan. Oke, itu tadi cerita sedikit Kyokushin Bang Collins itu punya pengalaman banyak bertanding di luar negeri, internasional.
Meskipun tingginya berapa Bang Colin? Tinggi saya 158. 158 loh. Kalau tanding di luar tuh kelas bebas itu tinggi. Jadi kayak Rano juga tuh. Rano kalau tanding pendek, kelas berat tuh gede-gede lawannya. Ya. Oke, jadi kalau kita nanti kapan-kapan kita bahas masalah Kyokushin lebih dalam gitu ya. Kita pengen masyarakat tahu, teman-teman belajar tahu apa sih di style Kyokushin. Bagaimana sih Kyokushin bisa berkembang. Ya. Nah, kebetulan kita ini juga berdua adalah pengurus pusat kickboxing Indonesia. Beliau adalah juga salah satu manajer tim Platnas Indonesia. Oke, sekarang kita mau bahas ini Bang Colin. Ya. Ini lagi rame nih. Kadang suka agak bias juga ya. Akhirnya orang memahaminya. Apakah seorang bela diri itu harus membuktikan kemampuan dia itu dalam pertandingan gitu? Menurut Bang Colin gimana? Menurut saya ya kembali lagi menurut saya dong ya. Jadi kalau saya mengatakan suatu pendapat, bukan berarti saya harus bersama dengan pendapat orang lain. Jadi saya punya pendapat saya ya. Okay. Kalau menurut saya gini, pertandingan itu kan dibikin atas dasar kebutuhan masyarakat. Yeah. Yang di dalamnya ada pertama sih sebenarnya kejuaraan itu dibikin dulu ya, zaman dulu ya. Kejuaraan itu dibikin suatu masyarakat karena untuk kebanyakan adalah untuk mempersembahkan karya manusia kepada Tuhannya. Makanya Olimpiade itu terjadi itu karena itu. Karena itu acara persembahan masyarakatnya dengan berbagai macam budaya, ada lari, estafet, atletik segala macam. Sakral banget sebenarnya. Itu sakral banget dan itu tujuannya adalah mempersembahkan karya manusia kepada Tuhan, kepada si Maha Pencipta. Akhirnya kemari-kemari ke modern, orang mulai mikir, bisa diduitin nih. Nah, bisa diduitin, akhirnya mereka bikin dengan banyak rules, dengan banyak ini. Kalau bikin nggak ada rules yang ini, nanti akan terbentur dengan HAM, dengan hukum segala macam. Akhirnya menghurul cuma makin ketat, makin sesuai dengan apa yang mereka pingin, mereka pingin tampilkan di layar persembahan itu tadi. Tapi kembali lagi belakangnya apa nih, duit apa? Kita di Kyokushin aja contohnya ya. Kita waktu Sosai Oyama masih hidup, dia pernah berkata, barang siapa yang sudah latihan Kyokushin dan ikut pertandingan di luar, saya akan coret namanya dari keanggotaan murid Kyokushin. Nah itu saya pegang tuh waktu lagi sih, kita tidak berani keluar dari koridor Kyokushin. Kalau bukan pertandingan Kyokushin kita nggak ada yang pergi ke sana. Mungkin sebenarnya itu bukan menjaga sombong-sombongan, bukan. Tetapi dia menjaga supaya kamu ini loh belajar dulu Kyokushinnya. Dengan Kyokushin ini kalau kamu udah mantap, ya kamu lawan dulu Kyokushin lain. Karena sebenarnya kalau di ujung-ujungnya kita, musuh terbesar kita kan bukan di luar, tapi di dalam badan ini. Ya. Gitu. Makanya akhirnya ujung-ujungnya dia bilang udah usahlah sosok di luar. Walaupun ada juga muridnya akhirnya menjadi preman di Jepang tuh ada. Akhirnya dia mendirikan satu aliran namanya Ashihara. Itu kan salah satu murid yang paling bandel. Kewan juga tuh kan dari Kyokushin. Iya, Seido itu segala macam. Cuman ya itulah kita. Nah terus pertanyaan tadi bahwa bela diri itu apakah harus di apa? Membuktikannya dalam bentuk pertandingan. Tidak perlu. Menurut saya ya. Karena menurut saya apa yang kamu punya di dalam itu memperlihatkan sampai mana level apa ya. Jadi bagi saya bela diri itu salah satu karakter building. Ya. Kalau dia udah bisa bela diri, dia karakternya akan berbeda dengan dia sebelum bisa bela diri. Saya udah melatih dari tahun 89 ke atas. Saya jutaan kalau mau dihitung dari dulu ya, absensi lah itu. Dan banyak sekali yang datang ke saya, Sensei, saya ingin belajar Kyokushin sama Sensei. Kenapa? Kan kamu udah ban hitam di karate ini, di aliran bela diri ini, tapi saya nggak nyampe ininya, nggak bisa dapat apa-apa di situ. Loh, terus kenapa kamu mesti kayaknya Sensei punya lebih? Ya udah, ayo kita belajar di sini bareng-bareng dengan tujuan bahwa saya mau merubah dia punya karakter, tapi dengan gaya saya ya, gaya Kyokushin. Artinya Kyokushin itu kan identik banget dengan orang yang selalu penahan sakit. Jadi kita belajar bagaimana kita menaikkan level kesakitan kita. Kalau tanding Kyokushin itu karena tulang ketemu tulang, daging ketemu daging. Nggak ada pelindung. Yang paling dilindungi cuman kemaluan doang. Iya benar. Yang lain nggak ada. Meskipun kamu kepala ya, tapi semua badan kalau habis tanding Kyokushin itu sakit semua. Jadi kamu kalau ketemu ada Kyokushin yang nggak tahu ya sekarang, tapi kalau dulu itu orang udah ada Kyokushin, males dah. Saya kan juga pernah turun Kyokushin di Indonesian Open yang pertama itu di Bali. Itu memang lawannya itu kan cuma 3 kelas, ringan, kelas menengah sama kelas berat. Jadi saya tuh masuk di kelas berat dan lawannya tuh besar.
Ya. Nah, tapi di Kyokushin pertandingan itu dibikin adalah ajang evaluasi kita Nah, selain ujian. nah, Waktu kita kenaikan tingkat dan intinya ya. kenaikan tingkat. Ini Mas tadi Twin Flame. Flame. Bromus tadi. Jadi waktu kejuaraan Kyokushin itu dibikin, itu adalah ajang kita menempa ujian kita sampai di mana level kita, apakah bertambah, experience kita bertambah atau tidak. Karena kita bisa tarung di dojo, antar dojo, karena kita tahu kan siapa kita tahu. Apalagi saya pas kali dojo saya paling atas tingkatannya, yang lain di bawah saya. Jadi udah saya bisa mainin mereka semua. Cuman masalahnya kalau udah keluar kita nggak tahu karakternya, dia bisa jago di kaki atau di tangan, kita nggak tahu. Nah itu makanya ada kejuaraan sehingga kita lebih bisa expand kita punya keahlian, karena karakter orang beda-beda. Jadi memang tidak ada kewajiban untuk sampai itu untuk membuktikan dalam pertandingan. Tidak ada. Tapi karena pertandingan itu kan dibuatnya salah satunya untuk itu ya. Udah selesai. Untuk Untuk mengukur pertandingan, ya. ya, ujian. Misalnya kan silat, pertandingan silat, Iya. mengukur, kursi Jumlah itu juga. Artinya ada apa namanya? Ada nilai juga Penelitian. yang bisa kita ambil dari sebuah Betul. pertandingan. Selesai berapa hari dah? Menguji kemampuan Dua kita hari. sejauh mana. Dan apa namanya? Pertandingan itu sama aja kayak kalau kita sparring atau komite Oh, iya. di Terus perguruan tadi kita udah gitu pulang. kan. Saya mau Yang ngomong bentuknya tadi kalau yang pertandingan briefing. lebih resmi dan melibatkan orang banyak. Kalau kita komite kan antar kita biasa Iya. begitu kan. Oke, jadi intinya itu memang apa namanya dia nggak semua bela diriwan itu harus memang membuktikannya dibuktikan di pertandingan. Tetapi tentunya bela diri itu kan Bisa dipelajari, berkembang. harus dipraktekkan ya. Iya. Nah, Betul. kalau untuk sparring gimana? Wajib nggak sparring dalam perguruan? Oh wajib. Kalau Wajib. bagi Kyokushin wajib sparring itu. Kenapa? Karena disitulah kamu baru tahu. Oh ada nih orang yang kayak begini nih. Dia ahlinya tangan kaki, tangan kaki-kaki. Ya. Atau memang dia kaki doang atau tangan. Makanya dulu zaman saya latihan dan 1 tahun berapa sih dan 1 ya? Masih muda 89 90 89 gitu. Itu kita sudah tahu musuh kita siapa nih. Oh atlet tinju. Oh tangan. Udah kita udah tahu cara mainnya gimana, kita counternya gimana, kita balasnya gimana. Oh atlet wusu nih. Oh tahu kelemahannya di mana. Oh atlet gulat nih. Oh kita tahu dia berdirinya kayak gini, kita masukin. Ya. Itu kita belajar semua. Nggak, kalau nggak ini, coba nanti di ini deh. Jangan didiemin aja. Oke Bang Kolin, lanjut. Kita sampai mata. Jadi tentang tandingannya. Tentunya sebuah bela diri itu kan harus dipraktekkan. Mungkin nggak melalui pertandingan, tetapi kan sparring itu wajib ya dalam bela diri ya. Iya. Karena bela diri kan bela diri sebuah ilmu praktek. Iya. Tanpa di sparring itu kayaknya kita juga nggak tahu sebatas mana kemampuan kita kan. Yes. Nah tentang sparring nih menurut Bang Kolin gimana? Ya, oke, sparring ya. Jadi sparring itu kan termasuk bagian dari latihan untuk memahami, bagian pemahaman teknik untuk dipraktekkan terhadap orang lain. Karena kan bela diri kan pasti untuk membela diri terhadap orang lain. Bisa juga sih terhadap mungkin ancaman binatang buas atau apa. Ya. Tapi saya mau ngomong begini, ada sedikit yang kan saya juga nonton Bang Zuli Brokuli setiap bikin video saya nonton lah. Kemarin kan ada mengulas tentang apa itu bela diri kan. Nah, saya akan mulainya gini. Bela diri itu sebenarnya coba kita kembali ke belakang. Apa sih bela diri itu? Pertama kali diciptakan kenapa sih kok ada bela diri? Ternyata dulu kan bahwa orang itu merasa terganggu, dia hak privasinya diganggu, keamanannya, keluarga yang diancam, sehingga dia terpaksa untuk membela dirinya dengan segala macam cara. Muncullah ada peperangan antar suku. Ada suku ya sama. Jadi ujung-ujungnya perang lah. Nah, bisa nggak bayangin bahwa bela diri yang sekarang dipraktekkan di masa dulu? Mati kita. Pakai MMA untuk masa perang, mati kita. Nggak bisa. Jadi bela diri yang esensial pertama kali itu dipakai untuk membela diri, stand up fighting. Nggak mau dia harus stand up. Kalau dia nggak stand up, mati dia. Nggak ada urusannya gulat-gulat di bawah. Ada yang gulat memang, tapi itu bukan bela diri dulu itu. Itu adalah persembahan acara-acara keagamaan. Gulat sumo segala macam dulu Romawi. Itu waktu diadakan persembahan. Jadi itu semacam budaya. Yang di lihat tuh berarti tuh kayak macam gladiator gitu ya, pakai pedang, pedang stand up kan dia, pakai pedang, pakai apa. Tapi yang dikasih lihat tuh
adalah powernya, karena musuhnya mungkin besar kan. Nah, sekarang kita breakdown lagi ke bela dirinya sendiri. Bela diri itu bagi kita mungkin kembali lagi, saya kan cuma tahunya karate, kyokushin, kontek. Kita belajar itu di dalam kita, badan kita itu menurut pemahaman filsafat kyokushin karate, kita melatih 3 badan kita. Di badan kita ada 3, ada jiwa, ada roh, sama badan. Nah, kalau 3-tiganya nggak dikasih kesetaraan untuk ilmu yang sama atau ketahanan yang sama, kita pincang. Makanya kenapa ada meditasi, ada sanchin. Itu karena kita harus juga melatih dalamnya dan badannya di luarnya ini juga dilatih. Jadi eksternal internalnya semua dilatih. Itulah bela diri yang benar-benar esensial. Seperti yang saya pernah bilang bahwa bela diri ada 3 tahap. Basic itu tergantung pada bela diri apa yang dipelajari. Kemudian olah nafas, olah batin. Betul. Jadi kalau kamu belajar bela diri, tapi kamu hanya belajar teknik luarnya saja, muter-muter lah, pakai ini, begitu. Terus begitu dihajar orang, badanmu nggak kuat, tahan dengan satu, bang, selesai. Kamu punya ilmu 1000, begitu saya kasih kesakitan sama kamu, ini udah nggak bisa mikir, teknik kamu hilang semua. Udah fokus di rasa sakit. Iya, karena fokusnya udah rasa sakit. Mau coba aja sama temennya, coba aja sekali. Apalagi ketemu sama anak kyokushin udah tahu, oh ini titik lemah nih, udah selesai. Ulu hati, begitu masuk. Mau sebesar apa begitu ulu hatinya kena titik sakitnya sakit, udah mau kamu tinggi besar, tulang keringmu kan saya tenang, mau lihat kamu bisa mikir lagi dah teknik-teknik, nggak akan bisa. Nah maka itu di kyokushin dilatih semua. Mentalnya gimana? Iya, menang rasa sakit. Itu untuk menjaga dia punya badan. Begitu rasa sakit ini lebih ke dalam lagi, mentalnya seperti apa? Kamu kuatnya dengan rasa sakit itu. Oh kamu cemen atau kamu memang isi kamu ini naga, bukannya semut gitu, bukannya tikus, tapi kamu ini harimau gitu loh. Yang keluar. Makanya kadang-kadang di bela diri itu orang nggak lihat lagi badan yang besar kecil seperti apa, tapi dalamnya ini apa dia nih? Ini naga bukan? Kalau dia cuma tikus ya, mau kamu sebesar boom, mundur kamu. Kalau di kampung-kampung sekarang bilang, wah ini orang ada isi gitu kan. Sebenarnya isi itu bukan jin apa tapi isi itu adalah salah satu bentuk latihannya, akhirnya bisa tampil ke aura kita gitu. Di luar orang bisa ngelihat bahwa kita tuh punya sesuatu, itu hasil latihan. Saya sih agak merasa gini, agak kemari kita udah mulai lebih melupakan esensialnya bela diri. Betul sekali. Orang kok belajarnya jurus lebih ke action kan? Iya, action tendang-tendang, muter-muter, lompat-lompat. For what gitu loh. Terus bela dirinya buat apa? Sekarang, ternyata bela diri buat pamer di medsos. Oke, silakan. Berarti kamu bela diri kamu sekedar itu. Begitu kamu lompat, saya dulu ya waktu saya taruh, ujung-ujungnya gini. Kenapa sih saya belajar ini? Karena saya percaya di suatu saat di masa hidup saya akan bertemu seseorang yang akan membunuh diri saya, berusaha melukai. Dan berusaha melukai. Di saat itulah titik saya membela diri saya mati-matian. Pertanyaan satu, sebelum kamu mencapai titik itu, kamu sudah latihan belum seperti dia? Kamu sudah kuatkan nggak diri kamu seperti dia, bahkan melewati dia? Begitu kamu tahu bahwa kamu sudah melatihan lebih daripada dia, udah kamu titik itu kamu memenangkan kejuaraan itu. Jadi itu yang itulah bela diri intinya. Apa sih intinya seperti yang kemarin saya bilang di Facebook apa sih sebenarnya latihan inti bela diri itu apa? Bela diri itu ya dia gimana kasarnya saya bilang mengajarkan orang untuk bisa berkelahi, bahasa kasarnya bila diperlukan, ya benar kan? Diperlukan. Memang tidak ada namanya bela diri yang mengajarkan kita tuh untuk mencari lawan, mencari musuh, enggak ada. Namanya bela diri itu kan saya bilang bela diri itu sebenarnya yang kamu lihat tarung-tarung di luar itu, yang tarung berantem itu secara bela diri itu hanya riak-riak di atas itu. Begitu ilmu kamu makin tinggi, kamu masuk ke dalam laut makin tenang dia. Seorang yang ilmu bela diri tinggi kayak saya sudah dipukulin sama ketemu orang sampai 2 meter lebih tenang ya. Saya udah tahu, saya bisa mengukur tendangan dia, mentoknya paling segini, pukulannya paling sakitnya begini. Jadi saya itu lebih tenang. Saya masuk ke kampung siapapun saya akan lebih tenang. Nah, ketenangan kamu itu akan mencerminkan aura kamu keluar, sehingga sebelum kamu melakukan sesuatu kontak fisik dengan orang itu udah tahu aura kamu duluan. Ini orang punya sesuatu nih. Kita berteman aja deh, jangan bermusuhan. Itu saya bilang tadi kalau di kampung makanya orang ada isi. Gitu. Ya, saya mau ungkap lagi kemarin yang Master Krav Maga itu, Mr. David. Itu benar dia bilang apa? Waktu orang itu melakukan teknik ini,
posisi titik ini apa sebelum itu yang dia Iya, lakukan? iya, Apa iya. yang terjadi? Kenapa Apa dia yang terjadi? ditodong? Kenapa dia ada di situ ya? Saya ini udah keliling dunia, Pak, sendirian. Saya pernah berdiri di Manhattan City, di New York City yang katanya angker di subway bawah tanah, yang katanya angker jam 12 malam. Bahkan saya menyelamatin anak Betawi itu. Kalau nggak mati dia di situ. Tapi kenapa saya bisa berdiri begitu? Orang bilang, todong bilang, enggak, Pak. Kalau aura kita merasa kita Angkernya pede, artinya angker karena banyak penodong. banyak penodong. Nah, bedanya orang bule kalau kamu nanya, Indonesia ngeri nggak kamu? Dia bilang ngeri-ngeri, nggak terlalu. Dia bilang kenapa? Bedanya preman Indonesia sama preman luar. Orang luar itu kita punya pemikiran antara dia punya pistol atau tidak. Di Indonesia enggak, Pak. Rata-rata preman kita nggak ada, jarang yang punya pistol, jarang. Jarang sekali Yang pegang lah. pistol itu paling teroris. Iya. Mau teroris tendang orang di luar nggak ada, Pak. Jangan ada pun ada jarang Iya, kecil sekali. penjahat paling pegang pisau apa, tapi itu pun udah kelihatan lah. Jadi hal seperti itu. Jadi sebelum kamu melakukan sesuatu kontak fisik dengan orang, apa yang kamu lakukan sebelum itu? Begitu kamu udah punya bela diri, pas saya udah jalan hampir, aduh, begitu kita punya aura bela diri beda. Kita Iya, berdiri betul. aja orang udah tahu, Iya. ini orang punya sesuatu nih. Memang. Kita berteman aja dok. Iya benar. Itu akan buat orang menjadi lebih segan Iya. dan Tapi malas kalau kamu berbuat. ngoyo terus orangnya digebukin orang, ada yang sering datang ke saya, Pak, aku kok kesana kemarin dipukulin, Pak. Begitu saya latih 3 bulan, dia balik lagi dia bilang, terima kasih saya. Kenapa? Sekarang saya nggak pernah berantem lagi. Kenapa ya nggak pernah? Ya nggak ada yang mau lagi berantem saya. Betul. Ya karena kamu berjalan aja orang udah tahu, oh, ini punya nih sesuatu. Orang Iya, mau iya, kan? iya. Gitu loh. Itu inti bela diri sebenarnya. Oke teman, jadi begitu ya. Kita selama ini kayak di media sosial terutama Facebook, masing-masing punya alibi sendiri tentang bela diri. Ya. Gimana. Kalau saya sih bukannya ikut-ikutan ribut, tapi saya sebagai orang bela diri yang mendalami bela diri itu Betul. bukan hanya sekedar fisiknya, tapi bagaimana melatih karakter itu, yang merasakan betul hasilnya bela diri itu tuh pengen berbagi bersumbang sih kepada kalian supaya kalian tahu gitu. Karena kebanyakan sekarang kan anak-anak ini berarti bela diri itu gini, mereka datang ke camp, oke, peding gedebuk yang penting Bela diri. bertanding ya kan. Nah, memang beda namanya bertanding dan ketika kita berkelahi itu di jalan itu pasti beda. Makanya kadang banyak kita melupakan esensi dari bela diri, Betul. terutama zaman-zaman sekarang. Karena anak-anak itu lebih ke instan maunya, nanti 3 bulan bisa berantem. Pernah nggak dengar salah satu kata yang sering terdengar di seluruh dunia bela diri? Seorang legend, Mr. Bruce Lee pernah mengatakan sesuatu. Apa dia bilang? Saya, Bruce Lee dia ngomongnya, lebih takut sama orang yang hanya belajar satu jurus, Tapi tapi berulang-ulang. ratusan kali setiap hari, daripada orang yang belajar bermacam-macam jurus, banyak macam aliran, Betul. bertahun-tahun. Tapi nggak satu pun yang ini. Nggak ada satupun yang dimasterkan. Betul. Karena dia mukul sembarangan, yang penting mirip sudah selesai. Mungkin gurunya YouTube kali. Bruce Lee itu emang belajar tendang itu dari seorang guru taekwondo asal Korea. Tapi Dia dia mempelajari masterin, tendangan ya. Dia pelajari tendangan, kemudian dia masterin tendangan itu. Makanya tendangan Bruce Lee itu justru akhirnya pelatihnya yang melatih dia tendangan itu Nggak kuat lagi. justru jadi shock gitu ngeliat tendangan Bruce Lee bisa menggambangkan tendangan itu seperti itu. Itulah yang dilatih sama pendiri Kyokushin Masato Sosai Masato Oyama. Ya. Apa yang dilatih sama dia? Dia hanya belajar satu, Saiken, pukul dari sini ke sini. Tiap hari, boom, sampai dia bisa sekali pukul, kepala banteng pecah, Pak. Nah itu Bang Collins yang agak susah sekarang ketika anak-anak itu berarti hanya memikirkan sesuatu yang simple gitu, cepat gitu. Jadi gini, kadang kalau kita kan old school lah gitu, kita latihan kalau di karate atau di Shikido juga latihan gitu. Itu sampai ratusan kali gitu ya. Tapi Nah, kalau esensinya anak-anak- dapatnya. ya, tapi kalau ya harus pasti dapat kan, kita harus berkali-kali kan. Belum tentu pasti, Pak. Artinya nih dengan teknik Iya, yang belum baik tentu dan pasti. benar gitu kan. Betul, tetap. Nah, itu pun kita harus melatihnya berulang-kali. Berulang Nah, kali. sekarang Dan anak-anak harus kan dikupas pengennya terus, ya. pengennya cepet gitu. Nggak Pengen bisa. cepet latihan. Nggak bisa. Wah, ini yang kadang esensinya Memang ada orang-orang yang berbakat bela diri, ada. uh, Tapi ya pada umumnya kita harus belajar dari dasar. dari dasar basic paling penting. Ya, bertahap, nggak bisa. Jadi kayak gini, kayak saya kalau saya ngelatih itu pun diajarin dari guru saya turunkan ke bawah. Setiap kali saya menerima murid, saya akan berpikir dia seorang bayi datang ke saya yang nggak bisa jalan, nggak bisa merangkak pun nggak bisa. Jadi dia akan masuk ke dojo saya akan ngambil sebagai bayi, yang akan saya ngajarin cara merangkak, cara duduk, cara berdiri, cara berjalan dan berlari. Dan harus mengosongkan gelas gitu ya. Dan itu bertahap. Iya dong. Orang dia nggak bisa apa-apa, saya bilang
berdiri aja nggak benar. Padahal dia berdiri loh. Saya bilang, berdiri aja kamu nggak benar. Nggak percaya, coba ya saya pukul, bang, mundur. Ya. Harusnya kamu nggak mundur. Lo gimana caranya? Ya nggak tahu. Dengan bela diri kamu mungkin bisa ngelak atau nggak tahu saya. Iya, iya. Benar. Itu bedanya. Oke guys, itu pembahasan kita tentang esensinya bela diri bersama seorang ahli Kyokushin, Bang Colin. Nanti kita ulas Kyokushin. Nanti kita ulas tentang Kyokushin lebih panjang supaya kita tahu apa itu Kyokushin gitu ya. Jadi intinya adalah saya pengen menyampaikan bahwa nggak wajib kok, nggak ada kewajiban kok seorang bela diri itu untuk bertanding, tetapi mempraktekkan bela diri itu dalam bentuk sparring itu wajib. Oh iya, itu bagian latihan. Ya, karena kalau latihan bela diri tapi nggak pernah sparring, itu kosong. Jadi memang pernah dulu saya melakukan suatu eksperimen. Guru besar kita, saya yang sudah meninggal almarhum, dia pernah melakukan eksperimen. Satu orang dimasukin satu ruangan, satu orang lagi dimasukin satu ruangan. Yang satu dikasih sansat, udah kamu pukul tendang aja sansat. Yang satu main kata aja jurus dia, wah, tapi semua esensinya dapet. Dia mukulnya mesti benar, berdirinya mesti benar, bunyinya mesti benar. Terus saya bilang kurang keras. Jadi mesti benar, pukulan tangkisannya udah. Diadu suatu saat dikeluarin nih dari dua itu, terus diadu. Yang mana yang menang? Yang pesansa. Oh, yang main kata. Yang main kata. Karena apa? Esensi dapat. Ya, esensi pukulan. Karena saya bilang begini, kamu nggak perlu jadi seorang karateka, hanya untuk jadi preman tukang pukul di jalanan. Terus saya latih aja orang mukul tenang. Jadi tukang pukul. Tapi esensinya kamu dapatnya nggak ada. Karena di dalam kata itu ada napas, ada roh. Kamu harus berdirinya harus sama. Sekali kamu buka kata, kamu harus berdirinya sama sampai selesai. Kalau kamu sini naik turun, hilang kamu punya ini frekuensi tenaga dalammu. Ya macam-macam lah itu. Oke. Jadi kita semua bisa punya asumsi apapun tentang bela diri, tapi yang harus kita ingat kembali bahwa intisari buat apa sih bela diri itu diciptakan? Nah, kemudian buat apa sih sebenarnya kita belajar bela diri itu untuk apa gitu kan? Itu kan harus kita paham. Kalau memang belajar bela diri itu cuma buat bisa bisa salto medsos doang ya, intinya apa gitu. Padahal bela diri ini kan namanya bela diri. Bagaimana kita bisa membela diri para tandang ini dari ancaman yang bisa membahayakan tubuh atau nyawa kita gitu. Jadi jangan lupa esensi bahwa dalam bela diri itu sparring adalah wajib sparring. Tanding nggak wajib, tapi sparring adalah wajib. Jadi bertanding itu adalah pilihan bagi mereka yang ingin mungkin dapat prestasi, mendapatkan uang, menunjukkan sesuatu yang lebih dari apa yang dia punya gitu. Tetapi itu bukan kewajiban, tapi sparring adalah sesuatu yang wajib. Harus dibuka ya pikirannya bahwa bela diri itu tidak istilahnya hanya pukul tendang, saling adu otot, enggak. Tidak sesempit itu ya. Kalau sudah ilmu bela diri yang tinggi, sudah sering sparring ke sana, turnamen sini, kejuaraannya makin tingkatannya internasional. Berarti kan internasional ketemu segala bangsa tuh. Saya kejuaraan 96 itu 27 negara, 300 atlet. Saya paling kecil. Bisa juga. Artinya apa? Bahwa ada sesuatu yang kita bisa lewati kelebihan kita dengan hanya berlatih. Dan di daerah ini saya mau bilang tadi itu seharusnya gini, bahwa tidak hanya pukul tendang bela diri. Kadang-kadang kalau ilmu kita udah pemahaman kita udah tinggi, kita hanya bersuara aja. Musuh kita udah gentar. Saya udah pakai mundur. Saya pernah hardik 8 pencopet di Tanah Abang itu hanya dengan satu hardikan. Mundur. Nggak mau. Terus ada lagi orang saya cuma gini lah. Suara yang terlatih dengan. Saya cuma neraba doang tuh penjahat saya bikin neraba begini. Mundur. Kan dia udah tahu. Dia saya taruh begini aja dia. Apalagi saya pukul. Kan? Mungkin itu. Jadi memang ada sesuatu gerakan metafisika yang kita nggak paham ya. Jadi kita tuh kayak kalau kita terlatih dengan baik, pernapasan yang bagus tuh kayak ada gitu, semacam gelombang elektromagnetik aura, gitu. Yang kita bilang aura. Aura itu yang bisa hanya dirasakan oleh yang bertolak belakang keinginannya. Misalnya kita frekuensinya positif, dia negatif. Yang misalnya pengen bunuh orang. Nah, itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang punya frekuensi negatif. Kita kayak tadi pegang penjahat aja, dia udah ngerasa gitu. Pada karena niatnya jahat, kita bukan penjahat. Jadi ada hal begitu yang sebenarnya di luar nalar kita yang nggak bisa kita kaji secara mungkin visual. Beberapa orang di kita disilat dibilang tenaga dalam, tenaga dalam, tenaga dalam, besaran tenaga dalam, chi. Tapi itu memang nyata seperti itu. Tapi Jepang bilang ki. Ya ki gitu. Tapi ya bukan yang aneh-aneh. Itu muncul dari hasil latihan sebenarnya. Jadi jangan kaget kalau misalnya seperti yang Bang Colin bilang tadi cuman teriak aja orang udah kabur, baru pegang aja orang udah
langsung sungkan gitu ya. Ya, iya. Itu membuktikan kekuatan apa namanya energi yang positif dalam diri kita yang mampu Yang di luar kita menaklukkan. lah Ya, menawarnya itu emang lah kita. Bukan hanya ke kasat mata, bahkan ke ke yang tampak mata, tapi bahkan juga ke dimensi yang kasat mata pun juga itu kan bisa berlaku secara langsung gitu. Nah, itu yang kadang itu buat kita tuh dijadikan klinik-klinikan gitu ya, padahal nggak kesana arahnya gitu. Jadi kembali lagi tadi, bela diri tadi sudah badannya kuat, ototnya ditambah, jangan otot segitu aja. Jadi latihan otot itu penting ya. Penting, Pak. ya. Kalau kamu bisa melatih otot menambah 1 kilo pukulan, kenapa tidak? Kan Iya, gitu. betul. Jangan dibiarin badanmu kurus. Dia kan bisa gini, coba aja. Ketemu yang kayak saya, aduh. Ya, karena kamu pukul saya bisa patah tanganmu. Beberapa tahun yang lalu itu mungkin sekitar 10-15 tahun belakang itu loh, sempat ada statement juga, kamu latihan bela diri kamu nggak boleh main beban, itu kamu buat kamu gini. Oh iya benar, tapi itu ada tekniknya. Kan ada tekniknya. Ada tekniknya. Ya, kan? Makanya, Jadi main beban bagaimana caranya supaya bela diri tidak rusak. Betul. Ada caranya, saya lakukan, saya udah buktikan. ya. Dan saya juga pernah, jadi ketika itu saya latihan di Bogor, di lapangan Sempur, saya malam-malam main latihan shadow box. Setelah shadow box, yang nonton tuh orang-orang anak camp tinju, kebetulan ada ngebondus itu. Saya nggak kenal, tapi dia terus datangin saya, dia kaget gitu, loh bang, ototnya begini tapi boxingnya masih enak, begini. Jadi gitu ya, jadi latihan beban tuh bukan. Saya paha segede gini bisa split loh. Iya, masih bisa split. Saya udah nggak bisa. Kan lo Nah, saya bilang satu lagi bahwa unsur yang terakhir kita harus ingat bahwa setiap kali kamu latihan bela diri itu hebatnya Kyokushin. Di karate yang ini yang karena mungkin balik lagi yang saya pelajari ya. Kita selalu begitu latihan dibuka dan ditutup selalu dengan ingat bahwa kita punya Tuhan. Ya, betul. Jadi ini selalu roh kita itu ada yang bimbing. Jadi nggak melenceng, nggak negatif, nggak akan cari musuh, nggak akan membuat keributan. Itu udah sumpah kita harus selalu berjalan lurus ke depan. Itu yang selalu saya bilang, memang bela diri itu dimulai dari niat sebenarnya. Betul. Kalau niat kita Bang masuk, Zuli ini Muslim, dia akan selalu melihat ke ilahi itu seperti apa. jadi kalau ketika kita masuk ke sebuah bela diri, berlatih hanya untuk menjadi seorang Preman. jagoan tuh, keluar dari situ udah ketemu musuh. Habis. Tapi kalau niat kita bersih, biasanya musuh akan jauh. Betul. Dan yang tadi yang apa dibilang tuh aura-aura itu akan muncul dengan sendirinya kan dibantu dengan yang di atas. Iya. Kamu bayangin aja kekuatan atas membantu kita seperti apa. Gunung aja kalah kok. Hanya tiga tahap tadi, basic, nafas, spiritual tuh pasti akan menjadi bagian dari bela diri. Salah satu untuk menyatukan untuk kekuatan roh kita kepada Tuhan itu dengan menguatkan roh kita, latih roh kita itu tadi. Kamu belajar nafasnya dulu. Nafas bisa harus kamu bisa tahu bagaimana. Contoh cara latihan seperti ini. Masukkan ke hidung 8 hitungan, tahan 8 hitungan, keluarkan 8 hitungan. Itu salah satu cara. Yang lain banyak variasinya. Ada 8 ditahan, 8 di macam-macam lah. Macam bela diri macam-macam juga. Pokoknya dari situ. Oke teman, ini yang bicara adalah seorang, kalau dibilang master di Kyokushin, ya bilang master di Kyokushin. Jadi orang yang memang sudah paham mendalami satu bela diri dengan begitu seksamanya gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan untuk apa namanya, saya tuh selalu berusaha mengedukasi teman-teman agar karena kita dunia bela diri, jadi supaya lebih paham sebenarnya apa sih esensi bela diri itu. Jadi jangan sampai bela diri hal yang salah. Bela diri itu nggak cukup hanya sekedar untuk jago salto gulang-guling gitu kan, jurusnya cantik loh, tapi adalah bagaimana kita mampu mempraktekkan. Kayak pesan terakhir boleh buat teman-teman lah bela diri. Belajarlah bela diri itu sampai ke titik benarnya, sebenar-benar mungkin, dan kembali bahwa harus didasari kamu punya kepercayaan, kamu harus punya Tuhan. Kalau kamu udah nggak punya Tuhan, berarti kamu bisa ya mungkin ada unsur si yang sebelahnya Tuhan itu yang menguasai kamu nanti. Ujung-ujungnya ujung-ujungnya kamu jadi penjahat, salah sendiri. Kalau saya belajar bela diri, saya mau nanti ujungnya berguna buat masyarakat, bangsa dan agama. Ya, untuk orang terdekat, bangsa dan agama. Jadi itu dulu. Kalau itu kamu udah dikuasai, baru kamu ke dalam melatih di dalam apa yang kurang, bagaimana saya menambah kekuatan saya, bagaimana saya menambah kekuatan jasmani saya, kekuatan roh saya, kekuatan ini semua harus seimbang. Jangan satu lemah sebelah, roh nggak pernah dipikirin, ya nggak pernah sebaik, aduh kasihan. Terus belajar roh kebanyakan, belajar agamanya kebanyakan, tapi belajar bela dirinya asal-asalannya nggak bisa juga, nggak timpang. Belajar bela dirinya teknik-tekniknya bagus, tapi jasmaninya sakit-sakitan, nggak bisa. Nggak kuat, ngangkat 2 kilo, 40 kilo aja udah ngos-ngosan.
Gimana ngangkat lawan? Gimana? Saya punya sansak itu paling berat, saya punya sansak itu hampir 180 kilo sansak saya. Tingginya hampir 2 meter. Kalau orang biasa pukul patah tangannya. Saya pukul sansak nggak pernah pakai glove. Bare hand. Geser. Coba aja orang biasa pukul sansak saya. 180 kilo. Mantap. Oke. Ya. Semoga ini bermanfaat. Nanti Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Jadi gak usah dipertentangkan mengenai bela Ya. diri itu apa. Yang penting kita paham aja esensinya. Mau bertanding mau enggak tuh urusan orangnya. Betul. Yang penting apa yang kamu pelajari itu ya paling enggak kamu praktekkan dalam sparring gitu, dalam itu wajib lah sparring gitu. Jadi teman-teman berlatih yang baik, jangan bela diri yang halu ya. Berlatih dengan orang benar gitu. Us. Makasih Bung Khalid. Ya.